Ukhti Maimunah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, batasan aman itu seperti apa? Apakah indikatornya gangguan fisik atau psikis aja ya? Jazakallah. Mohon penjelasannya Ustadz. Ini terkait aman yang mana ya? Apa yang itu tuh, yang 48 itu ada azahum ya? Iya, seperti itu. Ya dua-duanya ya. Itu dua-duanya baik gangguan, baik memberi keamanan secara apa istilah sekarang itu pembulian, nggak dibully ya. Juga secara fisik ya. Seperti yang banyak dicontohkan oleh Rasulullah ya. Sebutlah misalnya Abdullah bin Ubay, tokoh munafikin, ya. Untuk membuat masyarakat kota Madinah itu nggak percaya kepada Rasulullah, ya. Maka dia membuat satu pencitraan. Ya, citranya bahwa Rasulullah itu hanyalah seorang pendatang yang rendahan. Ya. Tapi sayalah penduduk asli. Jadi menggunakan isu pribumi dan non-pribumi ini. Ya. Sayalah penduduk asli Madinah ini yang memang sebelum ada dia, kami ini udah tokoh. Ya. Itu kerjaannya munafik. Gitu ya. Diabadikan di surat Al-Munafiqun. Ya. Yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Ya. Nanti kalau Rasulullah, kalau ya istilah dia Muhammad ya, kalau Muhammad itu pulang ke Madinah, niscaya tokoh yang keren, yang mulia di Madinah ini akan mengusir ya tokoh pendatang yang rendahan itu, yang nggak berkualitas istilahnya. Para sahabat marah ya. Nah, ini bukan masalah pribadi Rasulullah saja, ini menghina Islam karena Rasulullah adalah ikon Islam. Ya. Wah, desas-desusnya, wah kami siap ini mau menghabisi, kami siap ini menghabisi orang kurang ajar begini. Anaknya sendiri yang mengajukan kepada Rasulullah. Anaknya bernama Abdullah juga. Abdullah bin Abdillah bin Ubay. Ya Rasulullah, engkau telah dengar di lapangan sana bagaimana ya, situasi yang ada. Ya. Maka saya tidak ingin kalau ternyata ayah saya dieksekusi, diserahkan kepada orang lain. Serahkan kepada saya saja. Tapi Rasulullah menolak. Enggak, saya enggak mau. Itu salah satu contoh ya, keamanan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu contohnya ya. Dilanjutkan, itu ada yang raise hand itu. Baik Ustaz. Selanjutnya Ukhti Lutfi, Lutfi Sufyana, apabila ada yang mau ditanyakan dipersilakan langsung. Baik, jazakallahu khairan atas kesempatannya. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan masalah masa iddah Ustadz. Beberapa kondisi yang pernah gitu ya saya temui itu adalah para ibu atau istri yang bercerai gitu ya dari suaminya atau meninggal gitu ya oleh suaminya, yang kemudian karena dia
kemudian harus menjadi tulang punggung keluarganya gitu ya. Jadi masa iddah itu tidak bisa dia penuhi dengan alasan ya harus keluar untuk bekerja, harus mencari nafkah gitu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun sebenarnya kan kalau dilihat dari hukum Islam sebenarnya kan itu bukan tanggung jawab ibunya, tapi karena kan ya seperti Ustadz tahu gitu ya, kondisi masyarakat kita masih belum ideal gitu ya sebagaimana nilai-nilai Islam. Jadi ketika suami itu tidak ada, jadi istri yang menanggung gitu ya beban seluruh keluarganya. Sehingga dengan alasan itu tidak bisa dipenuhi masa iddah gitu ya, dia tidak keluar rumah gitu ya, tidak beraktivitas di luar pada masa iddah itu. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini, Ustadz? Mohon jawabannya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi orang yang mengalami iddah, ya, itu memang harus menjalani sebuah masa yang disebut ihdad, ya. Jadi bukan saja tidak menikah, tapi juga ihdad. Ya. Ihdad itu artinya apa? Ya. Tidak melakukan hal-hal yang membuat laki-laki, ya, istilahnya mulai naksir dengan dirinya. Ya. Ya. Kenapa naksir? Ya karena dia udah keluar rumah. Ya. Ya. Istilahnya dia kan sudah nggak punya suami lagi. Ya. Nah, itu diusahakan harus terjadi ihdad itu. Namanya ihdad. Ya. Oleh karena itu pernikahan atau rumah tangga yang memang betul-betul menjalankan syariat Allah yang baik harus ya istilahnya bagaimana ihdad itu bisa dilaksanakan. Ya. Kalau ihdadnya ditinggal suaminya meninggal kan 4 bulan 10 hari. Tentu apabila suami itu punya perencanaan yang baik dan kemudian Allah mudahkan, biasanya kan ada harta warisan ya. Harta warisan yang bisa dinikmati sehingga dia nggak perlu keluar rumah cari nafkah. Ya. Sehingga cukup di rumah selama 4 bulan 10 hari itu. Ya. Atau wanita itu sendiri punya tabungan yang signifikan misalnya demi untuk ihdad, ya. Jadi meninggalkan apa saja yang bisa membuat laki-laki tertarik dengan diri. Tapi kalau di rumah 4 bulan 10 hari nggak kemana-mana, tapi juga jangan nge-share foto di FB juga, di medsos ya, bukan ihdad juga itu berarti ya. Maka itu akan lebih syar'i ya kehidupannya. Ya. Bagi yang cerai, ya, iddah cerai, sebetulnya bisa tidak keluar rumah karena suami yang soleh akan memberikan mata'un bil ma'ruf wal mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Cerai harus ada kompensasi. Sesuai dengan kondisi yang baik. Ya memang sederhana masih secukupnya. Tapi ya seperti yang tidak cukup kuat untuk melaksanakan ini ya. Bang, kalau dia masih punya kakak dan kerabat harus menolak ya, dan ihdad ya. Tapi ya seperti yang tadi disampaikan,
sebutlah kondisinya mentok sudah ya. Tabungan nggak ada, warisan nggak ada, ya, nggak mungkin dia keluar rumah, nggak mungkin dia di rumah terus, ya. Dia harus mencari penghidupan. Maka insya Allah, ya, keluarnya dia dari rumah tidak untuk istilahnya mamerin atau mejengin diri, ya. Jelas keluarnya karena ada kondisi itu, maka insya Allah itu tidak masuk pelanggaran. Saja ada datang, maka itu tidak melanggar ihdatnya. Ya. Yang penting sisi lain tetap dilaksanakan, ya. Sisi lain tetap dilaksanakan. Ya. Memang dia nggak mungkin nggak keluar rumah, harus keluar rumah karena mencari ya, sumber kehidupan. Ya. Dia harus katakan ya anak-anaknya. Maka dia harus tetap melakukan bentuk ihdat yang lain. Ya. Keluar rumah udah masuk nggak ihdat. Ihdat yang lain itu kan tidak berpenampilan menarik. Ya. Jadi pakaiannya misalnya pakaian udah lama-lama, misalnya, tapi tetap bersih ya. Ya. Jangan maunya baru terus ya. Maunya yang mungkin dari segi warna juga diperhatikan ya. Warna ya kalau orang Arab biasa cenderung warna hitam ya. Warna apa saja yang kira-kira tidak mencolok ya. Jadi tampil apa adanya ya, atau tampil sederhana itu juga bagian daripada ihdat ya. Baik, Allah. Baik, pertanyaannya bisa dilanjutkan ya Ustadz ya? Ya maaf, satu lagi aja ya. Baik Ustadz. Di sini ada pertanyaan dari Ukti Purwatiningsih. Assalamualaikum Ustadz. Berapa lama masa iddah istri yang ditinggal suaminya? Mohon nasihatnya Ustadz untuk istri yang baru ditinggal meninggal. Jazakallah khair. Ya, ditinggal wafat 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah walladzina, kurang lebih 233 kalau nggak salah. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. 4 bulan 10 hari. Setelah itu fa idza balagna ajalahunna ya fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka walinya tidak boleh menahan-nahannya untuk menikah lagi. Ya. Misalnya begitu di hari 4 bulan, hari ke-12, ke-13, apalagi seterusnya, ada yang sudah mau menikah, mau menikahinya, maka tidak dosa lagi. Fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang penting dalam masa iddah itu tadi ya, ihdatnya tetap dilakukan. Tidak boleh ada upaya-upaya misalnya request dulu misalnya ya. Nanti kalau selesai sama saya ya nggak boleh ada begitu. Baik. Cukup insyaAllah ya. Nah, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi sesi tanya jawab yang semoga bisa menjadikan masukan ilmu dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz. Monggo dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.